Keempat hal ini bikin karir lo nggak maju-maju. Ada 4 faktor yang bisa jadi penghambat bagi perkembangan karir lo. Bro, mau lo kerja ikut orang, buka bisnis sendiri, freelance, maupun ojol sekalipun. Walaupun niat lo baik, tetapi kalau hal ini lo lakuin akan berpotensi menghambat perjalanan karir lo. Lo jadi susah dapat promosi jabatan. Dampaknya gaji lo ya gak akan naik signifikan. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga tahun ini karir lo berjalan sesuai harapan lo. Pertama yang perlu lo pahami adalah tentang cara untuk membuat semua orang senang. Memang, jika ingin karir lo naik, lo harus berani mengambil banyak tindakan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua tindakan yang lo ambil akan membuat semua orang senang. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keputusan atau langkah yang lo ambil. Bahkan, ada yang mungkin merasa iri dan mencoba untuk menghambat kemajuan lo secara diam-diam. Ada juga yang secara terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap kesuksesan atau popularitas lo. Jadi, saran gue adalah untuk tetap fokus pada tujuan lo dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat atau reaksi negatif dari orang sekitar lo walaupun itu rekan kerja lo. Ingatlah bahwa semakin tinggi karir yang lo tempati, semakin banyak juga yang bakalan gak suka bahkan sampai memusuhi lo. Sebagai contoh, lihatlah YouTuber Atta Halilintar dan bandingkan jumlah kritik yang dia terima dengan YouTuber di daerah lo yang subscribernya masih ribuan. Mana yang menurut lo memiliki lebih banyak kritik? Jadi, siapkanlah diri lo secara mental untuk menghadapi hal tersebut. Kedua yang perlu diperhatikan adalah tentang kecenderungan untuk main aman. Seringkali, orang takut untuk mengambil risiko, sehingga mereka melewatkan peluang-peluang besar yang ada di depan mata. Peluang-peluang ini sebenarnya bisa menjadi bukti akan kualitas dan kemampuan diri seseorang. Misalnya, ketika lo ditawari promosi jabatan, lo mungkin takut akan tambahan beban kerja yang diberikan, atau takut tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab kerja yang diberikan. Atau mungkin lo nggak berani memulai usaha sampingan karena takut rugi, takut nggak ada yang beli. Namun, penting untuk diingat bro, bahwa risiko sebenarnya dapat dikelola dan dikendalikan, bukan dihindari sepenuhnya. Yang terpenting adalah lo memiliki jaring pengaman atau rencana cadangan jika risiko tersebut gagal. Ingatlah bahwa banyak pria sukses dalam sejarah adalah mereka yang berani mengambil risiko dan mengatasi ketakutan mereka. Jadi, jangan biarkan ketakutan akan risiko menghalangi lo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju kesuksesan. Ketiga, kecenderungan untuk terlalu memikirkan kebutuhan orang lain tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Lo mungkin seringkali merasa terpanggil untuk membantu orang lain atau menyelesaikan tugas-tugas mereka, bahkan jika itu berarti menempatkan kepentingan lo di belakang. Meskipun membantu orang lain adalah tindakan mulia, namun jika hal ini dilakukan secara berlebihan dan tanpa batas, bisa jadi akan menghambat kemajuan karir lo. Ketika lo terlalu fokus pada memenuhi harapan dan keinginan orang lain, lo mungkin mengabaikan peluang untuk mengembangkan diri sendiri, mencapai tujuan pribadi, atau bahkan mengambil kesempatan yang bisa membawa karir lo ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ketika lo terlalu memprioritaskan kebutuhan orang lain bisa membuat lo merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan dalam karir lo. Jadi, penting bagi lo untuk menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan memperhatikan kebutuhan dan tujuan pribadi lo sendiri. Dengan melakukan hal ini, lo dapat memastikan bahwa lo tidak hanya memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain, tetapi juga terus mengembangkan dan memajukan karir lo sendiri. Terakhir, lo punya sikap nggak enakan. Sulit menolak permintaan dari rekan kerja, bahkan ketika itu dapat merugikan lo. Mungkin lo merasa sulit untuk menolak permintaan mereka karena takut dianggap sombong, atau karena tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman. Bahkan, lo mungkin merasa tidak nyaman jika tidak ikut dalam aktivitas yang dilakukan oleh mereka, meskipun lo sadar bahwa itu bisa berdampak negatif pada lo. Tetapi bro, yang perlu diingat adalah untuk memprioritaskan diri lo sendiri. Tentu, peduli dengan orang lain adalah hal yang baik, tapi lo juga harus memastikan bahwa lo tidak mengorbankan kepentingan lo sendiri. Jangan sampai lo menjadi seperti lilin yang terus meleleh hanya untuk menerangi orang lain.
Intinya adalah bahwa lo harus belajar untuk mengatakan tidak ketika itu diperlukan demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan lo sendiri. Mungkin terasa sulit pada awalnya, tapi ingatlah bahwa mengutamakan diri sendiri bukanlah tanda egois, melainkan langkah yang penting untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan lo dalam hidup dan karir. Jadi, perlu diingat bahwa keempat hal ini sebenarnya terlihat baik, tapi bisa menjadi hambatan bagi kemajuan karir lo. Pertama, lo tidak bisa membuat semua orang senang. Kedua, cenderung main aman atau terlalu berhati-hati. Ketiga, terlalu memikirkan kebutuhan orang lain tanpa memikirkan keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Keempat, sikap lo yang gak enakan yang sulit untuk berkata tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya guys.